Halo Sobat Ali Bagus Channel, jumpa lagi dengan saya. Biasanya saya pakai mic, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah ya. Oke, kali ini saya mau sharing pengalaman saja teman-teman. Kemarin saya dapat pertanyaan itu bagus banget. Ya ini bisa untuk uklik maupun PCP ya, uklik maupun PCP, yaitu tentang Grendel. Tapi sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Enggak, bercanda. Beneran juga nggak apa-apa sih. Di subscribe dulu bagi yang belum. Karena apa? Ya udahlah, nggak usah dijelaskan lah. Saya mau menjelaskan tentang Grendel aja. Oke, Grendel ini saya bahas untuk uklik dulu ya. Grendel uklik. Grendel uklik itu kan kalau dulu ya sekitar 20 tahun yang lalu saya belum mengenal yang namanya Grendel semi tiup. Ini sebuah tiup ya. Tiup, ada bolongan yang di sini. Ini bolongan lubang transfernya ya, bolongan lubang transfer. Terus meniup. Ibaratnya gini ya. Isis enggak ya? Oh iya, jarak jauh soalnya ya. Jadi niup ya, dia meniup. Tapi tetap ada kebocoran dari samping-samping, itu tetap ada, makanya harus tetap pakai seal. Kalau dibuat sepresisi mungkin kayaknya susah deh. Oke. 20 tahun yang lalu saya belum mengenal ini teman-teman. Terus apakah 20 tahun yang lalu itu terus akurasinya tidak sebaik yang sekarang dengan Grendel tiup ini ya? Konon katanya menurut para suhu-suhu. Kata yang tanya ya, ada yang berargumen bahwa ini meningkatkan akurasi ya, meningkatkan akurasi. Kalau menurut Mas Ali gimana? Kalau menurut saya ya, Grendel yang terbaik itu adalah yang paling presisi dengan kebutuhannya ya, kebutuhan di loading. Tolong dicatat. Ya, yang paling presisi dengan kebutuhan di loading. Ya, syarat utama apa? Satu, ya kepresisian di lubang transfer. Ini kalau ini bolongannya ini nggak pas lubang transfer ya muspro. Ya muspro itu sia-sia belaka. Terus yang kedua, panjangnya ini teman-teman, panjangnya ini disesuaikan dengan apa namanya perpindahan dari loading ke alur sini ya teman-teman ya, kan ada ya anggap aja tanjakan lah gitulah. Itu panjangnya itu harus disesuaikan ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi, ini punya saya nih. Ini saya bubut ke tukang bubut yang memang benar-benar pro. Saya ya mintanya ya pro sekalian. Jadi ini dengan Grendelnya, malah Grendelnya nggak tahu di mana. Itu dibuat sepresisi mungkin teman-teman ya, sepresisi mungkin sehingga nanti mimis itu di dalam itu pas gitu loh, ngeloadingnya pas. Itu yang paling bagus seperti itu teman-teman. Nggak peduli itu Grendelnya tiup atau bukan ya. Grendel yang biasa pun, yang tusuk asal dia benar-benar presisi ya, benar-benar presisi, itu bagus, bisa ya, bisa hole to hole juga ya, bisa sangat bagus akurasinya, tergantung dengan larasnya. Dan banyak banget termasuk dari loadingnya tadi, penggarapannya seperti apa. Tadinya sih saya mau ceritanya cuma 2 menit 3 menit doang, tapi ternyata banyak banget ya, maaf ya. Kalau merasa masih bermanfaat, ikuti terus. Oke. Sampai mana tadi? Jadi banyak banget yang berpengaruh ini ya. Yang terutama sih
bentuk dari loading itu sudah pernah saya jelaskan ya teman-teman. Nanti kalau saya sempet taruh di sini, saya taruh di sini. Kalau nggak sempet silahkan cek di video-video saya sebelumnya, atau mungkin di playlist tentang laras mungkin ya. Saya lupa naruhnya di mana playlistnya. Oke, yang selanjutnya terus kenapa dibikin model seperti ini ya, seperti ini? Tujuannya apa ya? Ini kalau menurut analisa saya ya, ini tentu dengan catatan kalau ini presisi ya, ini dia langsung niup ke dalam rock push gitu. Jadi center of powernya, kalau teman-teman mau mumet nanti saya bahas lagi itu. Tapi saya nggak mau mumet, jadi nggak usah dibahas terlalu dalam ya. Center of powernya tadi itu bisa pas tengah-tengah rocknya, jadi enak gitu, maksudnya tenaganya bisa gitu pas di tengah, dos gitu, jadi lebih stabil, karpe. Tapi jangan lupa teman-teman, karena dia nggak mungkin 100% ke sini, pasti ada yang apa ya lewat sela-sela inilah, makanya tetap pakai seal. Coba deh kalau nggak pakai seal pasti bocor. Oh ya toh, saya udah pernah nyoba soalnya, lupa nggak saya tak kasih seal ya bocor teman-teman, bocor kemana-mana gitu loh ya. Nah itu dia. Jadi ya ini kalau menurut saya lebih mengoptimalkan, cuma tidak sampai istilahnya 200% atau 100%, nggak mungkin. Kalau dia benar-benar presisi loh, ini catatannya loh, mungkin sekitar 15-20% lebih baik ya, lebih baik dengan catatan akurat presisi. Kalau nggak presisi sama aja ya, tetap acak teman-teman. Jadi ini juga bisa jadi penyebab acak ya teman-teman ya. Nanti saya bahas deh. Misalnya nih kurang panjang, pasti acak. Terlalu panjang, pasti acak. Di unit apapun, uklik maupun PCB ya. Terutama di grendel yang tusuk, grendel tusuk ya. Itu kalau dia itu terlalu, ini tergantung jenis mimisnya juga ya. Kalau kita pakai mimis yang roknya lebar itu yang macam ini ya. Roknya lebar ya, hampir semuanya rok, terus ya lebar lah. Ada kan roknya yang agak sempit gitu, agak sempit. Lebar juga pengertiannya ada dua ya, dia lebar panjang, lebar ke samping, dan lebar dalamnya ini, rok dalamnya ini yang saya maksud, rok dalamnya. Mau dalamnya rok dalamnya. Rok dalamnya ini kan ada yang sempit, ada yang lebar. Tolong diperhatikan teman-teman, supaya nggak salah sangka atau malah mikirin yang lain ya. Rok dalamnya ini kan ada yang sempit, ada yang lebar. Kalau teman-teman itu grendel tusuk, misalkan ini grendel tusuk ya, terus ini kecil, tusukannya kecil, terus roknya lebar, dalam roknya ini lebar, ya dia ungklik teman-teman. Bisa jadi pas waktu nusuk itu dia nengleng gini, atau nengleng ke atas atau kanan kiri gitu ya. Itu ketika masuk ke loading pasti bermasalah teman-teman. Mimis tergigitnya nggak rata di loading, udah itu pasti itu. Biasanya seperti itu. Kalau seperti itu, biasanya kalau males ganti lagi ya kalau saya arahkan ke atas atau ke bawah ya. Waktu ngisinya itu atas persis, biar dia itu nyangkut gitu ya. Nyangkut set pas presisi gini ya. Pas gini ya, bukan sulap, bukan sihir ya. Pas gini, ke atas gini,
Set kan enak pas tuh ngeloadingnya tuh. Tuh. Jadi set saya sih kebiasaan gini ya teman-teman ya, kalau masukin mimis ya ke arah atas, slek. Kenapa? Pertama faktor safety. Safety ke atas, ya mudah-mudahan nggak ada orang manjat pohon ya. Lebih safety lah, set, klek gitu ya. Yang kedua lebih presisi ya. Tuh, saya juga udah pernah jelaskan itu. Tuh teman-teman. Jadi ya kalau nggak pengen ganti ya, tapi kalau mau diganti ya sebaiknya jangan terlalu tebel, jangan terlalu tipis. Yang terbaik lagi itu dia ngepasin ini teman-teman, ngepasin dengan yang mau dipakai, rok yang mau dipakai ya. Tuh dalamnya rok ini loh, dalamnya rok yang mau dipakai. Kalau dia pas gitu bisa selep gitu, waduh itu pas enak banget ya. Atau ya paling enggak sedikit lebih longgar, tapi enggak terlalu longgar ya, kayak gitu ya. Sedikit lebih longgar itu juga bagus ya. Dengan catatan ujungnya tetap dikasih lincip, dikasih ya kayak pulpen inilah ya. Set, ujungnya tetap dikasih lincip buat nyangkutin, dan ini buat powernya ya teman-teman ya. Maaf ke jeda tadi ada iklan. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk Grendel ini yang paling presisi, yang terbaik. Apapun modelnya itu bisa maksimal, semuanya bisa maksimal. Yang penting itu presisi dengan kebutuhannya ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya misalnya pakai seluk, panjangnya berapa? Setiap mimis kan panjangnya beda-beda ya Mas ya. Ya teman-teman ya, ya Mas ya. Setiap mimis kan panjangnya beda-beda, mungkin lebarnya itu beda-beda, ada yang 4,5, ada 4,51, ada 4,52. Itu sebaiknya kalau benar-benar dihitung presisi ya semuanya harus menyesuaikan, terutama dengan dalamnya rok tadi, dalemannya rok, rok dalam ini loh Mas. Ngelek jelas nih, nggak tahu masalahnya, nggak tahu apa namanya istilahnya ya, pokoknya lingkaran ID dalam rok ini ya teman-teman ya, itu ya baik tiup maupun apa namanya tusuk biasa itu harus menyesuaikan, harus sepresisi mungkin dengan loadingnya nanti ya, seperti itu. Oke. Untuk yang tiup kalau ada teman-teman ya sebaik mungkin ya ini bisa ya, ini kalau menurut saya kurang gede dikit ini ya, OD-nya yang luar ini, karena ini numpang gitu mimisnya agak kegedean ya, kurang gede dikit. Tapi ya chambernya juga ya itu tadilah kepresisian tadi, chambernya juga kalau umpamanya ini mungkin dibikin agak gede dikit mungkin nggak muat apa gimana ya, ya itulah susahnya di situ teman-teman. Oke lah, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf tadi terjeda, mungkin ada sedikit loncat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau saya nggak tahu, saya tinggal ngopi. Bagi teman-teman yang tahu, tolong bantu saya jawab ya, karena saya bukan suhu, bukan master, bukan apa-apa. Saya cuma seperti teman-teman penghobi yang penuh keterbatasan ya, penghobi sengin yang penuh keterbatasan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah.